Kita semua mengamini dan bahkan kita mengimani bahwa kiamat akan datang dan kiamat akan dimulai dengan rangkaian parade peristiwa-peristiwa. Tidak sah iman seseorang sampai dia yakin akan hal tersebut, sebagaimana yakinnya ia terhadap eksistensi Allah. Namun, yang menggerogoti akal dan batin kita sekarang adalah fakta banyaknya orang yang menabrak batasan pembicaraan mengenai kiamat. Mereka melewati hal yang bahkan Rasulullah saja pun menarik diri dari pembahasan lebih lanjut. Dalam Al-Quran sendiri, Allah mengisahkan tentang perihal ini. Allah katakan, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Nah, seirama dengan pesan itu, teks hadis juga mengisahkan ekspresi yang serupa. Ketika Rasulullah SAW disoal oleh Jibril tentang beberapa perkara, dan muara pertanyaan itu adalah kiamat. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu ketika beliau ditanya tentang cirinya, barulah Rasulullah menjawab. Nah, pesan seirama dari teks suci Al-Quran dan hadis sepatutnya menjadi isyarat yang jelas untuk kita bahwa penentuan tanggal dan hari bukanlah domain manusia. Kita bukan panitia hari kiamat. Pembahasan sebatas tanda-tanda kiamat ya wajar, husnuzon saya agar kita lebih banyak persiapan. Namun, fakta di lapangan jauh berbeda. Pembahasan malah melebar ke zona terlarang dan bukanlah resultnya kecuali 1. Logical fallacy, 2. Melanggar rambu, dan 3. Kesalahan fokus. Lebih senang menebak peristiwa apa ketimbang menyiapkan bekal apa. Poin nomor 1, ini yang paling ingin saya bahas. Paling tidak ada beberapa kekeliruan logika. Beberapa, ya saya katakan beberapa, karena kita nggak bisa sembunyikan fakta. Ada juga yang membahas topik ini based on dalil-dalil sahih dari hadis nabawi dan sebagainya. Beberapa oknum yang keterlaluan membahas masalah ini, ya mereka menabrak dasar-dasar dari nas qat'i. Bahkan logika pun saja ditabrak. Kesesatan logika itu antara lain, pertama, terlalu banyak cocokologi. Dalam logical fallacy dikenal istilah post hoc. Ini nggak main-main. Masalah kiamat ini beririsan langsung loh dengan rukun-rukun gaib yang lain. Cocokologi tanpa fakta dan data dari nas yang qat'i, efeknya bisa jadi dua. Bisa saja betul, ya betul. Namun yang lain bisa juga salah. Nah, kalau salah ini yang ribet, ya dosa. Karena kita berbicara tanpa ilmu dan sengaja mengarang atas dasar agama. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, yang kedua, cherry picking. Kebanyakan oknum tersebut hanya mengambil pendapat dari yang sejalan dan yang mendukung argumentasinya. Ia tutup mata dari data-data lain. Parahnya, pendapat yang diambil nggak semuanya loh bener. Banyak yang takhayul, banyak juga yang ngibul. Dan yang terakhir, composition and division fallacy. Terlalu terburu-buru mengambil sampel kecil dari data yang begitu besar. Dan kemudian mempercayai hasil tersebut sebagai kebenaran yang mutlak. Ini jelas-jelas sangat berbahaya. Saya tidak akan memperpanjang list kegagalan logika beberapa oknum tersebut. Karena ya kalau mau jujur, kisah Nabi dengan Jibril saja sudah bisa membantahnya. Apalagi ditambah teks qat'i dari Al-Quran. Saya nggak ada tujuan apapun loh kecuali ingin agar semua kita sadar bahwa kiamat itu adalah hal yang pasti. Nah, karena dia adalah kepastian, maka mempersiapkan bekal itu jauh lebih penting ketimbang banyak meramal. Wassalamualaikum.